Hai guys, welcome to my YouTube channel Dias Putri Desektasari yang bakal sharing-sharing ke kalian terkait tips-tips kecantikan, sharing-sharing ilmu, pengalaman, maupun review produk, dan pastinya nggak bikin kalian bosen di channel aku. Jadi kali ini aku bakal sharing ke kalian apa sih hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum kuliah di jurusan PWK atau Planologi di Universitas Diponegoro. Soalnya banyak banget yang DM aku, terus yang komen di video aku yang PWK Undip ini. Apa sih yang perlu disiapkan sebelum kita kuliah. Jadi aku bakal sharing-sharing aja langsung ke kalian. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke videonya. Nah, hai guys. Jadi di sini aku bakal sharing-sharing ke kalian hal apa saja yang harus dipersiapkan sebelum kalian kuliah di PWK Undip. Karena banyak banget yang DM aku dan aku tuh kalau jawabin satu-satu suka kopas. Maaf ya guys yang aku jawab kopas. Oh iya, sebelumnya selamat buat kalian yang udah masuk di PWK Undip, jalur SNMPTN maupun jalur lainnya, dan yang masih berjuang buat seleksi masuk ke jurusan PWK Undip. Semangat terus, jangan lupa berdoa, belajar, dan yang penting itu sering bersedekah ya. Kok aku jadi akun dakwah? Next. Jadi ada 2 poin penting yang harus kalian persiapkan sebelum kalian itu kuliah di PWK Undip. Yang pertama itu jelas soft skill. Istilahnya bukan soft skill apa ya, dari dalam diri kita sendiri. Dan yang kedua itu adalah software pendukung, hardware pendukung. Jadi kayak barang-barang apa saja, requirementnya apa aja, yang dibutuhkan kalau kuliah di PWK Undip itu apa aja, aku bakal sharing di sini. Jadi untuk poin penting pertama yang tadi aku bilang dari dalam diri kita sendiri itu, soalnya PWK itu tuh adalah jurusan yang sering survei ke lapangan, terus sering wawancara, sering bersosialisasi dengan orang. Jadi poin pertama yang aku saran kalian untuk kalian persiapin yaitu jelas. Poin pertamanya yaitu adalah semangat. Jadi kuliah di PWK tuh nggak boleh males-malesan guys. Kalau kalian pengen lulus cepet ya, maksudnya kuliah di PWK itu banyak banget rintangannya, banyak banget cobaannya. Jadi kalian tuh yang penting itu harus ngumpulin semangat dulu, karena bener-bener menguras tenaga, emosi, jiwa, raga seluruhnya, pokoknya gitu. Poin pertama. Poin kedua yaitu adalah jiwa kepemimpinan. Jadi walaupun misalkan nanti di suatu kelompok di jurusan PWK itu kalian misalkan nugas nih di mata kuliah A, walaupun kalian bukan pemimpin atau pimpinan kelompok diskusinya, tapi jiwa kepemimpinan itu harus tumbuh sejak dini gitu, harus dilatih juga. Jadi maksudnya di sini tuh ketika ada diskusi kayak gitu ya, kalian misalkan kalian nggak bisa nemuin pemecahan masalahnya gitu, solusinya. Nah, kamu di situ harus inisiatif bertindak. Istilahnya kayak ngasih saran atau ide-ide lain atau jalan lain yang bisa menyelesaikan hal tersebut gitu. Jadi jiwa kepemimpinan tuh dibutuhkan di teknik PWK. Kalaupun kalian belum punya jiwa kepemimpinan, kalian bisa ikut latihan-latihan leadership kepemimpinan, latihan kepemimpinan, maupun kayak misalkan LKMMFT kayak gitu-gitu, pokoknya latihan kepemimpinan, manajerial kayak gitu banyak kok, nanti kalian ikutin aja di kampus. Oke. Yang ketiga, kalian itu harus percaya diri. Pokoknya kalau di teknik PWK ini kan nanti bakal sering ngomong gitu ya, istilahnya ngomong di depan umum, presentasi, ngomong di depan pemerintah, ngomong di depan warga, terus wawancara kayak gitu kan. Jadi kalian harus mengasah skill, istilahnya skill ngomong di depan orang dengan percaya diri. Jadi walaupun belepotan kayak aku nih, yang penting pede aja dulu, nomor 1. Yang keempat adalah diskusi dalam tim. Nah, tadi kan aku bilang yang poin nomor 2 itu jiwa kepemimpinan kita harus tumbuh, tapi harus sejalan dengan jiwa diskusi dalam tim. Maksudnya diskusi dalam tim itu kalian nggak boleh semena-mena juga gitu, nggak boleh diktator jadi pemimpin gitu ya, Wak. Jadi istilahnya kalian tuh harus mendengarkan opini orang lain. Pokoknya kan satu kelompok itu kan bukan kamu doang namanya yang ada di laporan, kan ada yang lain-lain, kamu tuh harus mikirin juga mereka kayak gitu. Jadi istilahnya diskusi bareng-bareng juga perlu, tapi kreativitas dalam memimpin juga diperlukan di teknik PWK. Nah, poin kelima dari hal yang dibutuhkan dari dalam diri kalian untuk persiapan kuliah di PWK yaitu adalah kesabaran. Sumpah ya, kalian tuh harus sabar tingkat tinggi.
sabar perlu, tapi kalian juga harus tegas gitu. Jadi seimbang antara kesabaran dan ketegasan. Tapi jangan terlalu galak, jangan terlalu emosi, jangan terlalu sumbu pendek. Nah, tingkatan sumbu pendek ini tuh berbahaya banget guys. Ini tuh bisa-bisa nanti kalau sumbunya habis tuh boom gitu kan. Bahaya. Jadi kalian harus sabar. Kenapa aku bilang sabar itu diperlukan? Yaitu tadi karena di PWK tadi kan banyak survei ke lapangan, kelompokan, diskusi bareng, presentasi, nugasnya, laporannya banyak banget, revisiannya banyak. Nah, di situ kalian harus meningkatkan tingkat kesabaran, tapi kalian juga harus tetap semangat di poin nomor 1 tadi kayak gitu. Lalu poin ke-6 yang harus kalian perlukan yaitu adalah proaktif. Kenapa di sini aku bilang proaktif? Karena itu tadi sebelumnya kan ilmu perencanaan wilayah kota itu kan ilmu yang sangat luas, istilahnya kayak meluber kemana-mana kan, kayak belajar kependudukan iya, ekonomi iya, tata kota iya, arsitek juga iya, maksudnya secara lingkup luas gitu ya, landscape. Nah, landscape iya, terus kebutuhan orang juga kita pelajari. Nah, di situ kan kadang pasti ada yang hal-hal yang kita nggak ngerti lah, wajar aja. Saya aja banyak banget bodohnya di awal tuh kayak apa sih, tolong saya nggak mampu lagi kuliah di sini, tolong ini belajar apa gitu kan. Nah, di situ kalian harus bertindak proaktif. Proaktif di sini maksudnya ya nanya-nanya ke teman kalian yang lebih pinter, lebih expert, dan kalau kalian berani sih nggak ada salahnya deketin guru, nanya-nanya kayak istilahnya PDKT gitu lah guru, biar ketika kita kebingungan ngerjain tugas A atau B dan itu misalkan individu, kalian bisa nanya ke dosennya langsung. Tapi kalau misalkan tugasnya kelompokan gitu kan, nanti kan ada mata kuliah studio kayak gitu-gitu kan kelompokan. Nah, itu kalian bisa tuh sama tim dulu diskusi. Nah, yang lebih expert ditanyain aja sama kita, ini gimana sih, solusinya gimana ya, aku nggak ngerti nih. Pokoknya kalian harus bertindak proaktif aja gitu ya, biar istilahnya ilmu yang kalian dapatkan tuh maksimal, nggak kayak aku minimal, jadinya rada-rada nyesal gitu loh, Wak. Poin nomor 7 yang perlu kalian persiapkan yaitu adalah jiwa yang sehat. Kenapa aku bilang gitu? Soalnya kuliah di PWK itu kan banyak tugas kelompokan yang istilahnya tuh waktunya kita tuh banyak tersita. Jadi di situ kita harus balancing dengan kehidupan dan makanan yang sehat, kayak gitu-gitulah pokoknya ya, Wak. Itu penting, pokoknya jiwa yang sehat itu penting. Kalau kalian merasa frustasi gitu ya, misalkan udah sebulan ngedeadline terus, kalian boleh nih sebulan sekali olahraga, main ke time zone. Kayak aku dulu, kayaknya aku ada grup ya, satu grup nih aku, itu tuh isinya anak yang suka main PAM. Kalian tahu PAM nggak? Kalau tahu komen di bawah ya. Itu aku main sama temanku berempat. Itu kita hampir setiap minggu gitu guys, melepas kepenatan, karena jiwa yang sehat itu diperlukan di PWK. Kalau enggak nanti kalian bisa-bisa putus, nauzubillah min dzalik, maksudnya putus di tengah jalan karena capek menghadapi cobaan-cobaan yang timbul setiap semesternya. Dan yang terakhir dari poin penting nomor 1 yaitu adalah jiwa menghemat kalian itu harus dipupuk sejak dini. Karena apa? PWK itu sangat jor-joran dalam mengeluarkan duit guys. Maksudnya karena tugasnya banyak, ngeprint, revisi, tugasnya ngeprint A3 segala macem, peta gede banget, ngegambar, makan, hedonisme kayak gitu kan. Itu tuh diperlukan gitu guys untuk kehidupan kalian di PWK. Jadi menghematlah selagi bisa gitu ya, Wak. Jadi nggak apa-apa nih hedon Sabtu Minggu, nanti Senin sampai Jumat makannya nasi sama kerupuk aja, itu nggak apa-apa banget gitu. Nggak boleh, maaf, itu tidak jiwa yang sehat. Intinya kalian harus menghemat dan harus ngatur budget kalian buat pengeluaran kuliah, makan, transport kayak gitu-gitu. Buat kalian yang kepo gimana cara ngitung kebutuhan per bulan kalian, bisa kalian klik video aku yang ini, aku udah pernah sharing. Di situ aku share gimana caranya aku bagiin pos-pos keuanganku biar aku tuh bisa tetap menghemat dan menabung. Nah, masuk ke poin penting nomor 2 yang kalian butuhkan ketika kalian kuliah di PWK, yaitu adalah barang-barang required, itulah pokoknya barang-barang yang dibutuhkan ketika kalian kuliah di PWK Undip. Jadi poin penting kedua yang harus kalian persiapkan di PWK Undip, apa-apa aja alat-alat yang dibutuhkan. Yang pertama itu kan laptop. Nah, laptop di sini ini aku nyaranin kalian buat pakai laptop yang minimal memiliki RAM itu 4 GB dan room atau memori internalnya itu ada 1 tera, dimana soalnya aku merasa kalau sebenarnya RAM 4 GB pun
kurang sih, karena aplikasi-aplikasi yang digunakan kayak ArcGIS, ArcMap, terus AutoCAD maupun SketchUp dan lain-lain itu tuh memerlukan istilahnya ruang yang cukup banyak. Jadi minimalnya itu RAM 4 GB itu saran dari aku kayak gitu ya. Untuk prosesor sendiri aku masih menggunakan i3 yang generasi 7, itu nggak apa-apa menurut aku, masih bisa mendukung kalian kerja di PWK ini pakai laptop itu. Dan untuk grafisnya sendiri aku nyaranin kalian tuh pakai Nvidia yang 1030X ya. Itu ada suara azan, maaf ya. Ada suara masjid, maaf ya. Grafisnya Nvidia yang 1030 atau 930X itu udah nggak apa-apa. Pokoknya intinya harga laptopnya itu sekitar 6 sampai 8,5 juta atau 9 juta itu tuh masih worth buat kalian kayak gitu. Jadi minimal itu RAM-nya 4 GB, kalaupun ditambah lebih baik. Terus kalau misalkan ROM-nya emang cuma 500 GB, kalian bisa beli hard disk eksternal ataupun beli flash disk yang ukurannya gede, kan udah banyak sekarang. Dan untuk prosesor sendiri i3 sama grafis Nvidia itu masih cocok-cocok aja sih, karena kita nggak terlalu ngejar di grafis dan Nvidia di prosesornya. Yang penting tuh kecepatan laptopnya, karena kita kan ngedeadline terus guys kayak gitu. Selanjutnya yaitu adalah jaket multifungsi. Itu sebenarnya required, itu sebenarnya apa ya istilahnya, kebutuhanku sih, karena kita kan wanita-wanita tangguh yang kerja yang kuliah di PWK Undip itu wanita tangguh tahu guys. Jadi kalian harus mempersiapkan jaket multifungsi. Jadi harus banyak sakunya, di sini, di sini, di sini, di sini, di dalam. Biasanya di PWK Undip itu disiapin jaket angkatan gitu. Jadi tenang aja, kalian nggak perlu beli juga kalau itu. Tapi maksudnya nggak perlu beli di luar, tapi belinya di PWK Undip aja. Jadi di situ tuh ada saku buat HP, saku buat ini, saku buat ini. Misalkan meteran, saku buat pulpen sama kertas kayak gitu loh guys. Dan jaketnya tuh bagus banget. Hal-hal rekrutmen yang lainnya itu adalah topi survei sama sepatu cats. Kalian wajib punya sepatu cats atau sepatu olahraga gitu, atau enggak sepatu gunung lebih bagus. Karena kalau cuma punya flat shoes ataupun high heels ataupun wedges itu menurut aku cukup kesusahan buat kalian yang wanita. Kalau cowok kan pasti udah punya sepatu cats ya, itu minimal udah punya tuh aman lah ya. Dan bawa sendal kemana-mana. Ini kok jadi kayak persiapan persami ya. Ya pokoknya gitu. Terus topi survei itu wajib biar wajah kalian gak hitam, meteng-teng. Dan jangan lupa pakai sunblock kalau survei, tapi nggak usah make upan tebel-tebel, nanti di netizenin orang. Ini survei aja make upnya tebel banget sih. Ih, parah banget, ini jurusan teknik apa kecantikan kayak gitu. Dan adds on lagi dari aku yaitu adalah kerudung langsung jebret gitu. Itu wajib kalian punya sumpah, apalagi ketika kalian kelompokan, kalian studioan, kalian tuh kayaknya bakal mager nggak sih pakai kerudung yang kayak gini nih. Dipenitiin dulu, disetrika dulu, mending kerudung langsung jelek itu kalian koleksi aja yang banyak. Dan hard atau barang pendukung yang kalian butuhkan di PWK Undip itu jelas yaitu adalah handphone ya, minimal dia punya memori eksternal, kalaupun misalkan memori internalnya kecil gitu ya buat foto-foto. Soalnya nanti di PWK tuh kalian bakal sering foto-foto aspek kayak misalkan masjid, kuburan, terus fasos, fasum, kantor pemerintahan, sekolah, aspek solokan, jalan, semuanya kalian foto banyak buat bakal nanti HP-nya tuh memorinya penuh di HP gitu loh. HP-nya penuh memorinya karena foto, maksudnya gitu. Intinya sih itu aja, yang penting HP-nya mendukung gitu, nggak lembot-lembot banget gitu loh guys. Minimal RAM-nya 4 GB juga nggak apa-apa. Yang penting kalian nggak usah download Mobile Legends, PUBG yang kayak gitu-gitu nggak usah dulu lah. Kuliah dulu lah. Nah, oh iya, ada poin penting lagi. Barang yang mendukung kalian itu buat kuliah di PWK Undip yaitu adalah printer. Menurut aku printer itu penting guys. Kalau kalian punya printer itu wajib dibawa, tapi kalau kalian nggak punya printer ya udah nggak apa-apa, memang nasibnya kayak aku gitu. Kita merogok kocek hematan yang tadi kita poin nomor 1 itu buat bayar print, buat dan lain-lain kayak gitu. Jadi printer itu menurut aku penting, kalau kalian punya mending dibawa aja. Jadi mungkin cukup sekian dari aku, hal-hal apa saja yang perlu kalian persiapkan di PWK Undip. Jadi udah jelas ya guys, udah aku ceritain jelas di video ini apa saja yang kalian butuhkan, terutama laptop kayak gitu. Dan yang penting itu kalian itu setelah menjalani perkuliahan di PWK Undip itu harus tetap semangat. Oh iya, dan kalian kalau bisa nyari kosan itu
yang nggak terlalu jauh sama kampus gitu. Kalau kalian nggak punya kendaraan, apa kalian mau aku sharing lagi tips and trik cari kosan di Undip ataupun gimana rasanya jadi anak rantau? Boleh komen di bawah. Maaf ya, aku jadi out of the box gitu loh, kalau mau ending tuh suka keluar tiba-tiba idenya gitu. Oke, bye-bye guys. Makasih udah nonton video aku kali ini. Jangan lupa pencet tombol subscribe, nyalain lonceng notifikasinya, di like video aku, dislike kalau nggak suka. Dan sampai jumpa. Bye-bye. Makasih udah nonton video aku.